Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gua Erwin yang seperti biasa hari Minggu sore itu ada episode Talk Aja yang tayang, dimana ini adalah episode talk show atau semi-semi podcast aja, dimana gue berharap kita bisa ngobrolin hal-hal yang cukup berfaedah dalam kehidupan produktif kalian gitu kan. Dan di sini cukup spesial karena gue tidak ngobrol sama Ska lagi yang seperti biasa. Gue ditemani oleh, boleh perkenalkan diri lo? Halo, Edgar. Edgar, agak kaku ya kalau di sini. Kan di Twitter kenceng tuh. Di Twitter mukanya nggak kelihatan. Oh iya, jadi di sini agak ngeri ya. Iya. Nah ini temen hunting gua, Edgar. Tapi kalian jangan khawatir dan jangan sedih karena ada Ska masih di sini memantau. Lu kalau nanti mau ikut-ikut ngobrol silahkan ngomong aja ya. Agak teriak gitu kan. Ska pintu nggak ditutup by the way. Ya itu dia. Jadi Edgar ini adalah temen komunitas gua. Dulu komunitas filmmaking. Kita ketemu di Line di filmmaking Square ya. Line Iya, Square Line Square. Filmmaking. Itu masih aktif nggak Line Square? Nggak tahu, gue udah uninstall Line malah. Lu udah nggak pakai Line? Udah nggak pakai Line gue. Oh ya itu. Jadi intinya adalah gua, dia dan Rehan yang suka tamu juga di sini. Makanya sebenarnya circle gua kecil banget gitu ya. Ya tapi semoga aja ya. ada obrolan yang cukup berfaedah di sini karena memang gue mengajak orang yang sudah cukup berpengalaman hidupnya dalam soal financial planning. Enggak segitunya lah. Enggak sejauh itu ya. Enggak sejauh itu lah. Bukan financial planner gue. Oh bukan. Tapi paling nggak bisa memberi advice ya. Karena gue pernah lihat lo yang viral di Instagram. Oh ya. Soal financial advice. Curhat sebenarnya. Tentang beli mobil. Sebenarnya curhat ya. Tiba-tiba viral. Tiba-tiba viral ya. Gue tuh kaget banget. Orang nyetori nih. Temen gue nyetori gitu, kok mukanya gue kenal nih, yang ceramahnya gitu, teks Twitter rata-rata lu gitu. Nah itu menarik. Waktu itu soal gaji di atas 30 juta. 30 juta. Gaji masih 30 juta. 30 juta. Sebaiknya jangan beli mobil di atas 500 juta. Di atas 500. Iya. Ya maksudnya disesuaikan gitu kan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan lain-lain. Ya mana tahu kalau tato kayak pandemi kayak sekarang. Ya, bayar iya cicilannya sih. Gimana cuy? Iya, tapi kan di luar sebenarnya kan pos itu di luar pandemi pun tidak sesuai lah gitu ya. Betul. Karena tahu-tahu nggak lolos probation gimana? Nah, misalnya kerja gitu kan, dia udah habis di promote gitu, ternyata tidak perform, duitnya berkurang lagi, bayarnya susah. Iya, nggak netep gitu ya. Iya. Angka 30 tersebut tidak netep. Pernah nggak lihat cerita dulu sempat viral juga tuh. Orang gajinya 80 juta. Oh, yang pandemi ya? Pandemi, ya kan. Tahu-tahu di-cut, keluarganya ribut. Iya, cicilannya kan. Iya, cicilan jalan terus. Mungkin dia cicilan sebulan mesti bayar 40 kali total, ya kan? Mungkin lebih, ya kan? Iya, mungkin lebih. Sebenarnya kalau gajinya tetap sih aman ya kan? Iya, makanya sebenarnya gue cuma curhat aja sih. Oh, iya. Karena kenapa? Di satu sisi kalau gue lihat, kalau itu teman dekat kita, kemungkinan nggak kita yang diutangin. Iya sih, benar juga. Tapi kan mikirnya terlalu ini ya, terlalu menyebalkan ya kayaknya ya. Benar-benar ketawa ya kan. Nah itu dia. Jadi ini pembahasan yang menarik karena jarang kita ngomongin duit. Yeah. Nah gue mengundang lu, kita akan ngomongin soal perduitan duniawi di dunia produktif. Oke, jadi sebenarnya topik utamanya gue pengen bahas soal ini, Gar. Oh gue kencengan ya. Maaf ya kalau clipping. Ini kuranginnya yang mana ya? Ya tes 1, 2, 3. Ya sorry ya karena tadi pasti kalau memang mulai excited gitu suara naik. Tadi kita ngetes soalnya tes 1, tes 1. Beda ternyata ya. Beda gitu kan. Levelnya lain. Nah iya, jadi kita pengen bahas soal perduitan. Nah yang utamanya gue pengen buka dulu dengan bagaimana sih menentukan sebuah rate harga. Kita mungkin pakai ini dulu. Pakai kasus kecil dulu. Misalkan gua adalah graphic designer. Atau seorang fotografer. Iya. Berapa sih gue ingin menghargai karya artinya gua? Jasa nih ya. Jasa. Oke. Bagaimana kasih gambaran? Kita menghargai hasil karya kita ya. Kalau gua akan lihat dari price range. Pernah dengar nggak price range? Price range artinya istilahnya nih ada price ceiling, harga tertinggi, dan price floor, harga terendah. Di bawah price floor kita tidak profit. Di atas price ceiling kita tidak ada yang mau ngambil. Oh, kemahalan. Artinya demand-nya ada di antara range itu. Nah kita mesti jagain. Gimana cara taunya? Kalau gua biasanya ngelihat dari harga istilahnya cost itu harga modal. Harga modal tuh gini ngitungnya, misalnya kan misalnya kita fotografer nih.
Paling gampang misalnya kita bisa hitung UMR misalnya. Karena kita ngomongnya modal ya. Jadi UMR aja. Harga kita ceritanya masih UMR. UMR di Jakarta misalnya berapa? Sekarang berapa sih, Kak? 4 juta misalnya. Misalnya 4 juta ya. 4 juta ya, dibagi ya nggak tahu ya. Kita nggak tahu nih. Kita kan nggak digaji ya kan. Nah, misalnya 4 juta gitu. Kan kita bagi 22 hari kerja. Bener nggak? Normalnya orang kerja 22 hari kerja, dibagi 8 jam per hari. Nah, ketemu kan angkanya berapa tuh? Nah, untuk dapat satu desain atau satu foto itu, kita butuh berapa jam kerja? Termasuk istirahat dan termasuk transport. Nah, itu kita hitung. Nah, itu kan dapat jadi modal kan. Ditambah, misalnya kalau kita kerja di rumah, ada ongkos listrik, ada ongkos makan. Nah, kita masukin ke situ. Makannya berapa ya? Makannya dikira-kira jangan Pizza Hut juga kita masukin situ ya. Harus tahu diri. Iya, jangan Fish and Co. Gitu. Iya kan kalau itu lu berantem sama klien ya. Pizza Hut murah sekarang. Iya, cuma kan tetap aja. Ya masukin yang normal orang produksi biasa kita makan nasi Padang ya kan sih. Hokben mahal, Pak. Tapi kalau produksi ya, biasanya produksi masih normal kemarin ya. Kita Hokben habis Hanti. Oh iya benar, masih normal. Maksudnya ya kira-kira berapa segitu. Nah, itu kita masukin harga modal. Tinggal dari situ ya di markup dikit. Kan namanya kita mau cari untung dong. Nah, itu adalah cost base. Kan kelihatan modal kita berapa, kita naikin marginnya sekian persen. Berarti ini barusan yang lo jelasin adalah kita cari floor. Iya, floor sellingnya. Floor pricingnya dulu berapa. Kita dari paling rendahnya dulu berapa. Yang paling rendahnya. Iya, makanya kadang-kadang kan kalau kita ketemu tuh di luar sana, kita buka harga segini, ternyata di forum, di komunitas ada yang 700.000 paket wedding, lebih termasuk video. Gitu. Ya kalau gue, jujur, gue ketemu yang begitu, gue nggak ladenin. Ya kan kalau lu lihat deh, di grup-grup wedding fotografi misalnya, ada yang pasang, kita udah pasang harga sekian juta, toto ada yang banting harga segitu. Biasanya orang marah-marah ya kan, kalau nggak ketawain. Kalau gue enggak, gue ya udah cuekin aja. Ya nggak, ngapain dilawan juga, buang-buang tenaga coy. Bukan pasar kita. Karena gitu. Sebenarnya kan dia bisa membuat harga tersebut ada dasarnya. Mungkin gear yang dia pakai, perhitungan dia gitu kan, perhitungan dari segi produksinya yang lo bilang tadi, floor dia mungkin lebih rendah. Gitu kan? Atau memang dia di bawah itu yang tadi gue bilang, bisa jadi dia tidak ngambil profit, dia mau nyari nama. Bisa. Iya dong. Iya. Iya, kita nggak bisa salin dia kalau dia emang mau penetrate market. Iya benar. Jadi kita juga nggak bisa ngetawain dia, biarin aja. Bener. Daripada dia ngasih gratis, kita nggak ada kerjaan. Kita juga nggak bisa menyimpulkan, oh ini mah jelek harga segini. Oh iya benar. Gitu. Nggak bisa. Bisa kan? Jadi dengan harga segitu, bisa jadi lebih bagus dari kita. Bisa jadi. Dan itu yang akan membuat dia naik banget. Betul. Tuh di harga One day harga dia jauh lebih tinggi juga. Iya, menyesuaikan. Ya kan? Betul. Yang penting dia cari market dulu. Benar. Ya kan kita juga boleh nggak kita ngelakuin itu? Ya boleh aja. Boleh aja. Nggak ada pelanggaran etis juga sebenarnya. Tidak ada pelanggaran etis, benar. Jadi sebenarnya santai aja. Masalah harga kan memang sebenarnya balik lagi ke diri kita. Cuma bagaimana menentukannya. Kalau gue satu gue akan ngambil dari situ. Kalau misalnya biasanya orang nanya, kayak Rehan waktu itu pernah nanya, untungnya kecil amat Pak. Ya nggak? Ya udah kita jangan pakai harga itu. Bener. Iya nggak? Iya daripada ngep-ngepan. Iya betul. Ya. Karena kan misalnya ya beda dong. Kita kerja yang timnya misalnya berdelapan gitu sama yang kerja timnya berdua doang. Iya jauh lah. Iya kan. Lu berdelapan harganya sama yang timnya berdua, ngap lah bayarnya. Bayar tim lu. Gak ngerasain apa-apa. Iya capek doang gitu kan. Makanya kita ada strategi lain. Kita bisa ngeliat kompetitor juga. Jadi bisa mengacu juga pada kompetitor. Yes, misalnya kayak misalnya kita kompetitor nih. Kan kita sekarang bisa ngeliat googling nih, searching harganya berapa nih. Misalnya, wah Erwin harganya paket wedding misalnya berapa Win? Paket lu? Misalnya ya? Misalnya gua 8 juta ke Disneyland. Wah Erwin 8 juta ke Disneyland. Mati gue. Tapi itu harga guanya doang. Oh harga lu tiket dia mesti bayar tiket gitu sendiri, hotel gitu. Sendiri, Disneylandnya sendiri. Ya ceritanya aja guys. Tapi sebenarnya bisa gitu ya kan, namanya harga kan kadang-kadang tricky ya. Iya. TNC ya nggak. Term and condition applied gitu. Ya sebenarnya bisa aja. Kalau gue ngelihat dari si Erwin 8 juta ke Disneyland gitu. Either gue akan tahu diri nih, nama gue tuh di atas lu atau enggak. Nama ini tidak berarti gue lebih bagus dari lu ya. Cuma bagaimana gue memposisikan brand positioning gue di mana nih. Kalau secara market gue di atas lu,
ya gue akan naikin sedikit. Wah Erwin 8 juta, ya udah gue naikin 8,5 deh. Kalau 10 juta nggak ada yang mau, siapa tahu. Terlalu jauh gitu. Iya. Atau ya gue tahu diri gue di bawah Erwin nih. Gue turunin deh. Gue cuma 7 juta atau 7,5 juta misalnya. Tapi gue kiblat gue lu. Yang gue lihat lu pelayanannya apa aja sih? Lu 8 juta dapat apa aja nih? Atau bisa jadi gue 8,5 juta tapi tiket semua udah pas nih. Gitu. Misalnya gitu ya kan. Jadi sebenarnya kalau gue lihat juga di sini ada elemen yang menarik, nama akan reputasi berarti. Oh iya dong. Reputasi akan berpengaruh ke situ. Karena kalau dari yang gue lihat, karya soal bagus atau jelek tuh measurementnya susah ya. Betul. Lebih gampang measurement lebih random nama. Ya, agak random ya. Karena karya itu kan sebenarnya cocok-cocokan ya nggak sih? Iya. Kadang-kadang kita lihat si ini bagus nih, tapi kok harganya lebih murah ya. Cuma kalau pakai ini sebenarnya mirip-mirip, lebih mahal sedikit, cuma lebih gengsi. Nah, ya kan. Kadang-kadang terjadi tuh di wedding fotografi. Bener nggak? Iya, bener. Lu ingin difoto sama siapa? Yang sebenarnya hasilnya kurang lebih mirip sama yang lebih murah. Iya, cuman ada gengsinya gue difotoin sama si ini gitu. Iya. Gue difotoin sama Erwin. Iya, misalnya pada gitu. Nanya, emang Erwin bisa moto gitu. Iya, yang moto Ska gitu ternyata. Cuma pakai namanya Erwin gitu kan. Bisa jadi kalau bisa jadi Ska lebih pinter fotonya. Iya bener. Tapi Ska belum punya nama. Bener nggak? Kalau dia pakai nama dia sendiri, dia nggak bisa jual seharga itu karena dia siapa? Iya. Padahal karyanya bagus. Nah itu, that's why kenapa dia harus pakai nama lu. Itu kan kenapa orang suka pinjem-pinjaman project. Oh iya bener juga sih. Iya kan. Makanya ada juga kayak fotografer gede bikin suatu dua nama gitu. Bukan bikin ya kayak nama studio sendiri. Oh iya, nah, iya. Ini studionya si ini. Tapi nanti ketika kita kerja sama mereka yang ngerjain mah bukan si ini. Nah gitu, iya, ya kan? sering banget. Itu sering banget. Ya brand positioning lah kalau di brand bilangnya. Gue sih ngeliatnya jadi kayak ini ya, kayak yang gue lagi sering banget liat di Instagram gue, betapa pentingnya personal branding juga ya. Oh iya tentu saja. Zaman sekarang ya kan. Iya zaman sekarang. Semua ngomongin personal branding. Personal branding tuh gila. Iya karena ya brand ini sendiri kan memang ditujukan untuk nge-leverage nilai kita. Iya nggak sih? Iya. Kalau misalnya brandingnya tidak sesuai dengan market kita, ya berat. Iya dong. Termasuk ini untuk nurunin ya. Iya. Artinya kalau misalnya kita bisa aja kita nge-branding diri kita sewah mungkin dengan logo yang ciamik gitu misalnya, logonya kelihatan nih logo mahal, tapi harga kita sebenarnya di bawah rata-rata. Belum tentu orang ngambil juga sama kita. Ya nggak, kebayang nggak kayak misalnya mungkin ada kasus di mana karena kita logonya udah cetar membahana, orang jadi malah takut mau nge-approach kita. Jangan mahal. Itu gue kejadian. Bukan di gue ya, sorry. Gue sempet dapat cerita. Gue kan banyak main juga sama fotografer profesional ya. Sombong banget ya. Tapi ya kan. Gue tidak perlu menyebutkan nama. Tapi memang ada nih. Gue diceritain sama salah seorang fotografer nih. Kita lagi ngobrol malam-malam nih. Lagi ngobrol malam-malam di balkon gitu kan. Waduh, halu banget. Diceritain banget gitu ya. Nah dia nih ngomong. Syahdu ya suasananya ya. Syahdu ya, pinggir pantai. Waduh. Cuma sekarang pandemi jadi susah gitu. Yang jelas dia cerita gini. Jadi dia lagi nyeritain fotografer lain. Yang ini namanya sebenarnya gue yakin kalau gue sebut namanya lo pasti tahu, Skapas itu semua pasti tahu. Jadi ini cukup legend lah di Indonesia. Dan dia cerita ngomong sama gue, si bukan yang legendnya ini. Dia kasihan sama si fotografer yang gede banget ini, yang si legend ini. Karena dia ngelihat job dia dikit banget. Padahal yang gede ini? Iya yang gede ini, yang legend, yang namanya tuh udah gede banget, personal brandingnya tuh udah jadi banget. Padahal price range-nya itu mirip dengan yang lagi cerita sama gua. Pricing-nya sama, cuman rata-rata orang udah takut. Mau nge-approach dia karena mikir, wah ini mah kayaknya mahal deh sama dia, kayaknya kita yang sekelas si ini dulu gitu loh. Iya, bisa jadi begitu. Nah, that's why kenapa pricing strategi dengan branding strategi harus inline. Oh iya, branding jangan kegedean juga. Iya, bukan jangan kegedean, harus inline sih lebih tepatnya. Kalau mau gede gede sekalian dimahalin aja. Oh iya, kalau kayak dia kan berarti kan job jarang ya. Iya. Berarti memang mahalin aja sekalian. Kalau mau mahalin aja sekalian dan konsisten. Artinya ketika ada yang nawar, ya
ya gue nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau gue, misalnya memang branding gue udah di posisi segitu, ketika orang nawar gue nggak kasih. Karena akan nurunin image gue nantinya. Ketika image gue tidak stabil, tidak konsisten, nantinya market gue bingung. Iya dong. Ketika marketnya bingung, gue juga jadi bingung. Sebenarnya user gue yang mana sih? Ketika lu bingung sama user lu yang mana, komunikasi lu ke mereka akan lebih bingung lagi. Lu mau approach-nya dengan cara apa? Belum lagi kalau mereka tahu lu pernah ngerjain si ini harga segini. Nah, iya itu lebih itu lebih kompleks lagi. Iya kan? Iya, setuju gua. That's why kenapa semuanya mesti inline, mesti konsisten. That's why kalau di gua itu ada pricing satu lagi namanya customer value base. Customer based value. Ya, atau customer value base. Customer value base. Jadi memang base-nya, basicnya itu dari customer value. Kalau itu penjelasannya? Misalnya gue melihat siapakah orang yang akan pakai brand gue misalnya. Contohnya BMW. Dari awal dia udah tahu kalau memang lu nggak punya duit, ya lu jangan beli gue. Gue tidak akan nurunin harga. Memang harga gue segini. Iya dong. Yang akan beli BMW hanya yang punya duit. Sebenarnya bisa nggak BMW jual kayak kacang goreng? Bisa. Turunin aja harganya 100-200 juta. Rame pasti. Atau disamain sama brand Jepang gitu. Wah rame pasti. Tapi belum tentu. Rame awalnya doang karena orang udah tahu itu tadi brand tinggi. Tapi ketika itu menjadi produk yang massal, pamor dia yang turun. Orang sudah tidak lagi kenapa gue harus beli BMW? Tidak eksklusif lagi. Apalagi dia nyamain harganya Wuling misalnya. Terlalu jauh sih. Ini kan misalnya. Ini kan case-nya mirip sama si yang tadi lu bilang, fotografer lu brandingnya tinggi, tapi masukin harganya terlalu rendah. Usernya bingung. Ya nggak? Kadang-kadang usernya jadi mikir dengan harga segini ya gue pakai yang lain aja deh. Antara gue takut approach-nya atau ya nggak tahu lah. Banyak kan pertimbangan orang. Ya nggak? Atau user yang lebih tinggi lagi, yang kelasnya lebih tinggi lagi, menilai ada yang brandingnya lebih bagus dari dia. Daripada tanggung, cari yang lain aja yang memang udah terkenal. Memang sebenarnya pertimbangannya banyak banget ya, tergantung perspektif. Pertama kayak tadi yang fotografer yang gue bilang udah legend banget. Rata-rata tahu harga aja belum, tapi udah takut, ya kan? Betul. Tapi ada juga yang mungkin kalaupun tahu harga, ya mungkin mereka consider kok harga bisa sama dengan si ini, apakah nanti yang ininya kerjanya males-malesan gitu apakah kan? yang ngerjain dia gitu, jangan minjem nama doang. Iya, apakah dia yang ngerjain atau cuma bawa nama studionya dia yang ngerjain. Bisa juga kayak gitu. Jadi pertimbangannya banyak. Makanya kita sebenarnya kalau kita ngomong brand dan harga, itu kita ngomongin persepsi konsumen. Ya nggak? Persepsi user, persepsi buyer. Jadi kita selalu bermain dengan persepsi orang lain. Nah, itu yang harus kita jaga. Persepsinya dia. Sama paling gue pengen lurusin dulu tadi soal customer value based. Kita kayak belum kelar tuh. Customer value based berarti kan kita mengacu pada orang yang jadi target kita kan. Betul. Mereka kira-kira mampu bayar berapa. Berarti di situ kita udah nggak perlu mikirin tadi pricing kita udah nggak perlu lihat kiri kanan lagi. Pricing floor tadi tuh yang kayak paling bawahnya kita mungkin malah ngeliatnya ke atas ya? Iya dong. Price sellingnya dia berapa sih gitu. Yang paling tinggi base-nya nih di orang tipe yang ini, konsumen kita yang ini, dia akan mampu bayar berapa maksimal. Nah mungkin itu yang kita ingin capai. That's why ada beberapa fotografi yang harganya cukup jomplang. Ya kita tahu lah sebenarnya kalau kita sebut salah satu wedding fotografi yang harganya sangat mahal. Tahu lah. Semua kayak udah tahu gitu. Dan apalagi yang bergelut. Apalagi dan ini dari awal. Dari awal artinya ketika fotografer wedding lainnya belum seharga dia udah berani nentuin harga segitu. Mungkin 10 tahun lalu orang nanya, kok lu berani sih harga segitu? Ya enggak? 15 tahun lalu deh waktu dia masih awal-awal. Masih kecil. Kok lu udah berani sih harga segitu? Siapa yang mau ngambil? Nyatanya sampai sekarang rame dan di harga segitu. Tidak nurunin harga. Dan itu dia adalah berdasarkan customer. Udah kelihatan. Tapi kan untuk meng-approach ke sana, building reputation dia dahsyat ya kan, building personal branding makanya orang mau. Gitu. Makanya dia harus konsisten dari awal.
Oh iya. Dia agak susah kalau dia building istilahnya building portfolionya juga merangkak. Larinya susah kalau dia mulai dari merangkak. Dia udah mulai harus langsung dari situ. Mungkin dia bawa nama, dia pernah fotoin siapa gratis yang tadi kita sempat mention. Dia pernah ngikut orang atau pernah fotoin siapa gratis, portfolionya dibawa. Atau pernah pulang dari luar negeri gitu. Dia lulusan luar negeri misalnya. Ya atau portofolio dia pernah weddingan di luar negeri gitu nah, kan. Iya, kayak padahal gitu. Dia ngikut studio siapa. Iya, ya. Padahal ngikut orang. Atau sebenarnya ya dia motoin temennya gratis. Bisa. Gue pernah ketemu teman gue sendiri, dia fotografer. Dulu dia gratis ngasih ke teman-teman kita, ke circle kita tiap ada yang wedding dia tawarin, lu mau gue fotoin nggak? Gratis. Tapi dikasih quotation sama dia dan dikasih invoice. Jadi misalnya let's say harganya tuh 30 juta paketnya. Misal ya, gue nggak tahu harga aslinya berapa. Dia tulis 30 juta, ya bener. Dia taruh di quotation 30 juta, tapi dicoret, diskon 30 juta. Gitu ya? Iya, langsung dilunasin sama dia. Jadi ketika dia approach ke orang lain, ke yang istilahnya memang konsumen yang bener, taunya harganya memang segitu. Dia ngerjain project 30 juta gitu. Yes. Dan kliennya puas. Yes. Tapi itu sih cara yang agak dangerous sih buat gue. Agak danger, betul. Ya kan karena takutnya ada penyalahgunaan gitu kan, orang yang bisa. Yang oke lah dia bikin cara yang sama. Kan kalau si klien pertamanya kan dikasih gratis kan. Iya. Jadi seneng nih. Terus dia ngomong-ngomong ke semua orang. Iya, dia ngomong-ngomong, gue ngerjain project 30 juta dan orang seneng dengan hasilnya gitu kan. Iya. Akhirnya ada yang pengen juga gitu. Gue mau dong, gue 40 juta deh. Tapi ini pas dikerjain, ya balik lagi memang kayak yang lo bilang lah, apa-apa harus inline gitu ya. Iya, jadi kalau nggak inline justru nanti project nextnya dia jadi tidak bagus gitu. Iya, bukan tidak bagus sih, lebih bentrok kali brandingnya. Jadi bumerang juga ke dia sendiri kan. Jadi dia sebenarnya intinya waktu itu cuma bilang gue pinjem space di weddingan lo, gue narok space di weddingan lo. Jadi bahkan dia tuh ngasih kayak figura tuh dia yang bikinin. Figura apa sih? Gue tua banget bahasa figura. Apa sih yang dibingkai gitu, kanvas. Oh iya. Yang ditaruh di, kalau lu masuk ke weddingan kan suka ada tuh foto-foto. Nah dia tuh termasuk dia printin gratis. Dan dia jadi kayak ajang show off dia juga. Iya, jadi gitu, kayak galerinya dia. Intinya memang dia minjem tempat. Jadi justru dia bilang, gue pinjem tempat, gue fotoin lu gratis. Dia naruh kartu nama di situ. Jadi sebenarnya simbiosis mutualisme. Betul. Awal-awal dia begitu. Dia nggak either. Jadi kan banyak orang udah langsung naruh harga nih, kita kasih harga murah segini, wedding package. Dia enggak. Dia awal dari nol sama sekali ya dikasih gratis. Dia mau mulai dengan gratis. Tapi menarik sebenarnya, karena kan orang kita kan sekarang banyak yang sensi banget sama nama gini, harga temen. Aduh. Sebenarnya menurut lu harga temen tuh gimana? Kalau gue ngelihatnya ya tergantung itu dia simbiosisnya gitu, mutualisme atau enggak. Gue setuju sama lu. Serius, gue setuju sama lu. Harga temen, ini gue kemarin baru bahas di podcast gue soal harga temen juga, baru banget nih minggu lalu tayang. Jadi kalau harga temen itu kita sebenarnya ngelihatnya lebih kepada ya lu seberharga apa sebagai temen untuk gue. Dan itu sebaliknya, gue seberharga apa sebagai temen untuk lu. Artinya kalau karena kita memang temen, harusnya kalau memang temen, ya kita bisa doing more, giving more. Delivernya lebih baik lah, misalnya yang tadi gue cerita, mungkin kalau dia temen yang ala kadarnya, dia nggak sampai ngasih kanvas kayak gitu. Dia cuma ya pinjem tempat aja gitu buat show off gitu. Kerjasama yang nggak terlalu mutualisme kan. Orang kan bener-bener kan salah pahamnya masalah harga temen di kita kan, karena banyak yang kesannya harga temen murahin deh gitu. Agak anjing gitu. Agak anjay. Jadi kita kan harga temen nih, kasih murah dong. Padahal temenan juga enggak dulu gitu kan. Nah itu dia. Kita sering banget ketemu harga temen yang sebenarnya tidak berteman. Iya. Betul nggak? Iya betul. Kayak datang udah lama nggak kontekan, ujuk-ujuk, gimana kabar cuy? Gua minta tolong dong, iya kan? Sering kan? Iya kan, sering banget. Harga temen gitu. Tapi nih, kalau saran gua ya, kan kita banyak melihat orang yang minta harga temen ini kita ketawain. Ya nggak, kita posting lah di forum, kita posting di mana-mana, jadi bahan rujakan. Iya, apalagi lu anak Twitter banget kan. Oh iya, viralin. Jangan, saran gue. Kalau kita ketemu temen yang begitu, ya harus dibina dong.
Iya, atau sebenarnya kalau nggak bisa dibina baru dibinasakan. Ya. Atau sebenarnya kalau gue kan ngelihat ya lebih baik kita consider kayak oke, lu mau harga temen nih dari gua, lu bisa kasih apa di luar mungkin masalah pricing. Betul, ya, kayak ya tukeran project lah. Ya nah, bisa dong tukeran project bisa. dong. Kayak oke deh gua ngerjain lu, tapi kan dia anak ini nih mungkin anak wali kota gitu ya. Oh iya, terus, boleh juga tuh. Iya, ntar tenang dah, bapak gua ada project ini, nanti lu yang kerjain itu boleh. Ya ini sebenarnya contoh buruk ya. Iya tapi boleh, tapi ya masalah bisnis ya itu happen gitu. Lu mau menutup mata kayak apa, it's happening gitu kan, yang kayak gitu-gitu. Itu boleh. Masalah channel dan masih koneksi sah-sah aja. Cuma kan maksudnya kadang-kadang kita ketemu temen yang rada-rada bangke nih. Ya kan, cuma ketemu sekali, follow-followan, di fallback, merasa temen. Iya gak sih? Juga banyak tuh. Jadi kalau menurut gua ya, tapi daripada kita omelin, kita rujak masal, saran gua adalah ya diajarin aja. Yang tadi gua bilang kita bina. Maksudnya kita educate, kenapa harga kita bisa segini. Tapi kita balikin persepsinya. Artinya jangan kita ngasih tahu ke dia effort kita tuh capek loh begini. Yang sering terjadi. Dan dia pun nggak mau tahu itu. Dia nggak mau tahu, dia nggak peduli. Emang kalau misalnya kita menjadi seorang konsumen, kita peduli sama effortnya dia? Enggak kan? Ya, pasti kita result. Iya kan. Yang gue peduli adalah apa yang gue dapat. Iya betul. Setelah gue keluar duit sekian. Iya nggak. Iya. Artinya ya kita juga jangan mengerjakan yang base-nya adalah belas kasihan. Kita juga mesti deliver result ke dia kalau memang lu pantas nih dapat harga segini. Kita pantas nih dapat harga segini. Iya, dan kenapa lu bayar segini tidak menyesal? Benar. Gitu. Dan sebenarnya jangan diambil juga kalau misalkan ada yang minta harga temen dan lu ngerjainnya jadi asal-asalan. Betul. Karena kan jadi image buruk ke iya, depannya. Karena itu portfolio kita juga, benar nggak? Oke, kita udah ngomongin soal perspektif harga tadi ya. Tapi mungkin beberapa penonton di sini masih dapat gambaran kasar gitu. Mungkin gue pengen sesuatu yang agak lebih jelas yang belum ditemukan di channel lain. Gue pengen kita coba consider harga dalam nilai rupiah. Harga dalam nilai rupiah. Ke mereka gitu. Yang kira-kira tuh cukup tepat. Kayak tadi kan sebenarnya kita masalah pricing floor. Kita udah kasih harga apa segala macam gitu. Lalu mungkin untuk mereka yang mau mulai tetap kayak masih ada gambaran masih ngawang-ngawang lah gitu. Gue kira-kira buka di harga berapa bagusnya atau penyesuaiannya kayak gimana dengan portofolio mereka. Mungkin lu bisa kayak ngasih saran gitu. Lu paham kan yang? Ngerti. Ya kalau gue sarannya akan gue balikin ke poin gue yang sebelumnya. Pertama, brandingnya sampai mana. Kedua, mau main di konsumen yang seperti apa. Ya ketiga, hitungannya dari modal berapa tadi. Sebenarnya akan muternya di situ juga. Ya itu untuk consider karena kita nggak bisa ngedikte harga kan. Iya benar. Ya bisa aja kita bilang ya udah saran gua adalah lu pasang harga semuanya rata, fotografer ayo kita samain harga 5 juta gitu misalnya. Nggak bisa. Iya nggak bisa juga. Iya kan. Jadi kita mau nyebut angka juga setengah mati. Setengah mati karena beda-beda. Kalau gitu gini. Yang gua pengen tanya juga, gue sempat ngobrol juga sama lu waktu itu di salah satu toko kamera yang cukup besar di Jakarta. Asik. Gak usah gue sebut. Iya, gak usah menjilat. Oke. Kayaknya semua orang udah tahu deh kita nongkrong di mana. Tahu sih. Nah, gini, kalau misalkan dalam sebuah penentuan harga, misalkan sebuah project ya, bukan fotografi lah. Di sini gue pengen ngomongin project video. Misalkan gue ngerjain iklan nih. Oke. Gue akan menghitung tadi pricing floor yang lo bilang. Pricing floor, gue hitung modal, gue hitung ini, hitung lain sebagainya. Ternyata modal gue sampai bayar kru dan lain sebagainya, itu gue butuh sekitar 4 juta lah, let's say, sampai ini video jadi gitu. Nah, setelah itu kan kita perlu namanya margin kan. Betul. Margin ke si siapa? Ke klien gitu. Ke klien kita butuh margin gitu untuk dapat keuntungan pastinya. Betul. Kira-kira margin yang wajar dari harga tersebut itu berapa? Dan margin yang wajar, oke. Dan masuk akal nggak? Misalkan margin tersebut gue sebutkan. Jadi gini, ketika gue merincikan si project ini, quotation nih misalkan, gue kasih quotation, nih bla 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 bla, total modal gue adalah 4 juta gitu. Tadi gue ngomong 4 juta ya, 4 juta. Abis itu gue bilang margin perusahaan. Jangan dong Pak. Nggak bisa ya? Jangan ya. Lu pernah nggak lihat orang jualan apa aja? Terus dia nulis margin kita. Jadi itu sebenarnya pertanyaan bodoh dari gue ya.
Fix ya? Enggak sih, gua rasa banyak yang nanya juga. Iya, karena itu kan sebenarnya untuk pelaku usahanya, penjual jasanya, itu kan hal yang kadang kita jadi kepikiran. Iya, tapi tahu modal lu, tapi kan kita yang baru main kan biasanya kayak kepikiran, wajar nggak sih gua ngasih segini gitu, atau jadi takut dilihat kemahalan nggak sih? Betul. Atau gimana? Makanya gua merasa sebenarnya ini bukan pertanyaan bodoh. Gua rasa untuk yang baru mulai masuk project ini banyak banget. Karena dia takut kemahalan. Selalu orang tuh takut kemahalan, tapi orang nggak pernah takut kemurahan. Gue juga bingung. Itu sih tradisi kayaknya. Iya benar. Padahal lebih bahaya kalau lu kemurahan. Lu tidak profit, lu kerja buat apa? Kemurahan itu biasanya terjadi di akhir, penyesalan. Nah, akhirnya gila gue kerja gini amat ya. Iya nggak, sering nggak ngerasa gitu? Iya, benar. Makanya jangan takut kemahalan, takutlah kalau kemurahan. Ya, lebih bagus lagi ya kalau seimbang lah. Makanya pricing floor itu sebenarnya adalah modal sudah ditambah margin minimal lu, ya kan? Price floor itu adalah batas paling bawah. Harga. Batas paling bawah. Bukan modal ya? Bukan harga. Karena kalau di bawah itu berarti lu sudah tidak profit. Oke. Artinya yang memang price range lu ada di floor atau di ceiling. Floor itu kan lantai, ceiling itu kan atap. Ya udah, price lu berarti di sini nih, ruangnya, space-nya. Jangan lebih dari itu, ntar nggak ada yang nyari, nggak ada demand-nya. Jangan di bawah itu, nanti lu nggak profit, ngerutuk sendiri. Terus bilangnya kerja gini amat sih. Ya temen lu ada minta harga temen, lu marah-marahin. Klien lu kasih. Iya kan? Kecuali kalau memang sudah tujuannya kayak yang tadi, banting harga kecuali, buat nah itu udah different lagi. Artinya kalau ini ada strategi di sini. Iya benar. Iya kan? Iya, kan strategi pricing juga ada banyak. Selain yang sudah mayor kayak 3 yang tadi gue sebut, kan ada strategi lagi nih. Misalnya kalau di retail itu ada yang namanya skimming price. Tapi ini retail ya. Iya. Misalnya lu ketika launching produk harganya sekian puluh juta. Ntar setelah jalan berapa bulan harganya turun. Jadi itu udah itu namanya plan. Iya dong, itu namanya skimming. Karena memang kita untuk nangkep margin profit margin terbesar ya memang di awal saat launching. Karena produk life cycle jalan terus, produknya makin tua. Makanya gue bilang biasanya di retail karena jasa tidak mengenal life cycle. Betul. Ya kan. Nah kalau kita different lagi strateginya, mungkin bisa dipakai yang tadi penetration. Tapi menurut gue, ini cara gue ya, penetration itu tidak serta-merta lu langsung tembak harga. Yang tadi gue bilang, sekali foto misalnya, wedding package 1 juta gitu. Udah dapet keliling Pulau Seribu gitu. Ya mungkin masih ada untung dikit. Cuma kalau gue sih, nggak segitunya sih, ngapain gitu. Kalau mau gue penetrate misalnya, oke gue kasih harga 1 juta. Tapi di quotation gue nggak akan tulis 1 juta. Ngerti gak bedanya? Iya ngerti. Jadi dari awal gue udah tulis harga gue berapa, 30 juta gitu. Cuma karena lu sahabat gue banget, lu temen gue banget. Dan lu juga asik mengerjakannya ke Pulau Seribu dengan dia. Gue juga seneng gitu kan? ya kan, asal lu bayarin ya pulaunya ya. Iya kayak sambil nongkrong ya. Iya, tapi gue bawa keluarga ya gitu. Misalnya gue bawa temen-temen ya, kita sambil nongkrong ya. Misalnya kayak gitu, ya it's okay gitu. Tapi di price list, di quotation gue akan tetap tulis 30 juta. Lu gue diskon segini ya, ini buat gue beli makan aja lah gitu. Ya gak? Atau beli rokok buat kru gua misalnya. Dan itu namanya strategik. Iya, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi tetap kita nggak bisa ngomongin soal angka pasti ya. Betul, susah karena memang. Tidak ada angka yang pasti. Karena balik lagi kliennya beda. Kita sebagai istilahnya sebagai apa sih? Pelaku provider juga beda gitu. Iya dong, image yang ingin dilihat juga beda. Ya kita ambil contoh misalnya kayak gua dan Rehan, kita sama-sama tahu harga kita masing-masing berapa ya kan. Tapi kan kita nggak bisa nyebut angka gitu, ya kan. Kita tidak bisa nyebut siapa kemahalan, siapa kemurahan, karena memang targetnya sudah beda. Iya benar. Iya nggak. Yang menjadi ini mahal atau murah bukan kita yang menentukan, tapi si user atau klien atau konsumen. Dan kenapa bisa mahal? Mahal itu bukan angka loh. Artinya jangan terjebak di... Bener sih. Iya kan, mahal itu bukan angka. Artinya jangan terjebak di 20 juta itu mahal, 15 juta itu murah. Iya enggak gitu. Jangan dipikirin yang begitu. Kita mesti mikir dari sudut pandang klien. Iya bener. Gimana caranya dia berpikir 15 juta itu mahal, 20 juta itu murah. Iya nggak? Iya bisa aja. Jadi kan itu customer value base-nya. Betul, itu branding. Bisa jadi dengan 20 juta
kualitas yang customer dapat, yang klien dapat itu kualitas yang 25 juta. Ketika dia dapat harga 20 juta, jatuhnya wah murah nih. Tapi kalau kita misalnya buka harga 15 juta, tapi kualitas kita kayak barang 5 jutaan, produk 5 jutaan, ya mahal dong Pak. Iya kan? Iya. Artinya ya servicing klien, kalau kita kan karena service ya jasa ya, servicing kita juga mesti inline. Iya, mesti inline kayak tadi. Harga, service, sesuai branding, ya semuanya mesti inline. Ya jadi the whole komponen ya kita harus. Betul, 360. Iya benar. Iya kan, 360 degree. Itu mesti masuk semua. Ini menarik sih, karena kan sebenarnya bisa aja gini kan, kayak lagi cerita nih, orang lagi cerita. Kemarin gue wedding difotoin si Erwin, berapa? 15 juta. Erwin 15 juta, mahal amat gitu kan. Tapi kita ngomong nama lain nih misalkan. Gue difotoin misalkan ambasadornya Sony. Oh iya. 15 juta. Hah serius lu? Ya mending sama dong. Kan beda ya. Iya. Nah itu berpengaruh pada reputasi kitanya. Betul, ya kan? betul. Branding. Nah, karena gue kemarin kan sempet denger tuh ada harga salah satu wedding photographer di Indonesia. Gue nggak usah nyebut nama ya. Gue nggak tahu namanya bahkan. Oh, lu nggak tahu itu namanya? jadi obrolan. Karena terlalu mahal atau dia sehari motret 60. Wadaw. Udah seharga si legend. Ya gue nggak tahu sih itu siapa ya. Cuman ya udah pasti dia punya reputasi, pertama studionya luar biasa gitu. Reputasi studionya. Kalau dia berani ngasih harga segitu harusnya ya dia juga harusnya udah cukup hatam ya di dunia ini. Dan sebaiknya kita jangan membandingkan diri dengan dia. Betul, rasanya bodoh sekali gua kan. Iya kan? Jangan sampai lo kepikiran yang kayak kita baru mulai nih terus kayak, ih fotografer enak banget ya. Iya. Sehari 60 juta kita masukin quotation segitu. Iya, quotation nih, gue sehari motret 60 juta. Ya mungkin adalah hoki dari 1 dari 100 quotation yang kita masukin kan. Ya 1 dari gitu. sejuta lah ada. Iya kan mungkin ada ya. Sebarin sejuta quotation. Orang kayaknya dia lagi nganggur nih, fotografer lainnya lagi sibuk. Udah deh ambil deh. Atau lagi mabok. Iya ternyata pas di kan pas dilihat hasilnya ya ampun gini amat. Ya kadang kan memang ya yang jadi keresahan kita para provider ini kan suka gitu juga, suka bandingin kan. Yes. Suka bandingin, nggak usah yang terlalu jauh kayak gitulah. Kita suka bandingin sama teman-teman yang sama-sama satu forum. Misalkan, kok dia bisa ya jual paket Sumba 30 juta. Gua jual paket Sumba 11 juta aja susah gitu. Nah itu. Nah, kayak gitu kan jadi bandingin dan susah. Sebenarnya ya mungkin kalau dari yang gua tangkep dari pembelajaran lu tadi ya lebih baik lu kasih harga yang lu sendiri puas gitu kan. Betul. Jadi kalau ibaratnya yang memang masuk sama kita ya. Iya, masuk sama kita dan ya sesuai dengan branding kita gitu. Jadi misalkan gua jual 11 juta mungkin lakunya nggak terlalu sering, tapi dengan 11 juta margin gua udah dapat 8 juta mungkin kan. Iya. Atau kayak gua, kalau gua memang menghitung projectnya tuh ini contoh ya. Contoh. Artinya tidak semua orang bisa pakai strateginya. Kalau gue memang setahun itu biasanya gue cukup ngambil 5-6 project lah gitu. Yang sudah gue proyeksikan itu untuk gue setahun gitu. Ya balik lagi, gue kan bukan foto projectnya. Gue adalah corporate branding dan videografi untuk komersil. Artinya juga bukan yang project perorangan. Tapi kurang lebih mirip lah ya kan. Iya. Provide jasa. Yang dikerjain sebenarnya mirip. Cuma kan konsumen gua adalah corporate. Jadi kan? Customer value base-nya berbeda. Iya, jangan dibandingin. Kalau gua ngasih ke temen, Gar, gua mau foto nih, mau wedding, fotoin gua dong. Ya, gua nggak mungkin ngasih harga corporate, dia bayarnya puyeng. Iya. Iya kan? Pasti. Kalau corporate kan elemen-elemennya juga beda gitu. Karena ada pertimbangan harga yang berbeda gitu ketika masukin harga segitu. Oh iya bener sih. Iya dong. Jadi nggak bisa bandingin gini, misalkan si Edgar ngerjain satu video nih, video iklan gitu ya. Satu video iklan atau company profile lah kita bilang. Oh iya. Dia ngerjain satu company profile, gue lihat nih quotationnya. Apa? Bisa beli motor Ninja gitu. Ya kan? Sedangkan gua gitu, bikin company profile sekolah gitu. Iya, ya nggak Terus bisa dong. Gua bikin nih satu video syuting 3 hari, nih gue dapet 4 juta dari total harganya gitu, pricing 4 juta. Beat aja nggak dapet gitu. Nah, tapi kan kita bisa lihat memang value dari customernya dan pastinya gue sih dan pasarnya juga dan kualitas juga
Kualitas bisa jadi sebenarnya itu kan tergantung brief ya. Ya kalau kualitas kan kita kurang lebihnya sebenarnya mirip. Cuma itu kan tergantung brief, hasilnya itu kan tergantung brief. Cuma kalau kita mungkin bandinginnya, project gue tidak akan bisa sebanyak project yang istilahnya kayak langsung ke end user. Lu suka, lu tinggal ambil. Oh iya benar. Iya nggak? Karena tadi yang lu bilang lu dalam setahun cuma. Gue pitching aja 3 bulan bos. Nah, pitchingnya 3 bulan. Iya kan? Iya, jadi lu project lu tidak sebanyak yang orang seminggu bisa. Lu minggu depan kosong nggak? Iya, gitu. Kalau orang enak mungkin kalau misalnya lu mau merit nih Win, lu pakai jasa gua gitu. Terus Rehan mau merit pakai jasa gua lagi di minggu berikutnya. Cepet gitu, gampang. Gitu, putaran projectnya cepet. Kalau gua pitchingnya aja 3 bulan. Iya. Belum nanti setelah projectnya selesai 2 bulan kemudian langsung bayar. Kalau mundur lagi bayarnya. Jadi pertimbangan juga kan? Yes, that's why kenapa harga itu kalau gue pertimbanginnya lebih kepada ini per jam gue yang tadi per jam gue dibayar berapa, kalau gue ngerjain lama project termasuk nunggunya jadi berapa. Waktu tuh lu juga jadi suatu pertimbangan. Yes. Waktu nunggu ya, termasuk waktu nunggu gue jadiin pertimbangan. Biar cash flow lu tuh sehat ya. Iya. Ini gue gaya aja cash flow. Kan kita harus punya safety net pak. Hah? Kita harus punya safety net kalau kata anak milenial. Safety net. Net. Itu gue nggak tahu tuh. Padahal itu enggak sih, ini bukan safety net sih sebenarnya. Intinya ya gue ingin profit gue sehat aja gitu. Ketimbang gue harus banting harga demi dapat klien. Lebih baik gue ngorbanin sedikit effort untuk pitching sana ke sini. Ya istilahnya kalau di marketing atau di sales funnel lah gitu. But it's not wrong juga kan kalau lu banting harga sebenarnya. Nggak salah juga. Cuma gitu. Kalau gue merasa gue akan buang waktu banget. Sayang aja gitu. Karena project gue tidak banyak pak. Iya kan. Tapi kan memang perspektif juga ya kan. Ya, kalau misalkan ya kita tidak menjudge kalau mereka penonton ada yang pengen banding harga. Iya nggak apa-apa. Atau buang budget. Langkah-langkah strategik tadi kita juga udah obrolin ya it's okay gitu. Atau ada yang nonton dari lu misalnya punya coffee shop misalnya mau di branding ke gue, harganya pun beda. Misalnya company gitu. Enggak, misalnya mau dibikin branding logo coffee shopnya, stationery-nya misalnya gelasnya mau dicetak kayak gimana atau buku menunya kayak gimana, ya harganya pasti beda sama corporate. Iyalah. Kenapa? Karena mungkin kalau gua masukin ke coffee shop satu ini yang lainnya ikutan biasanya. Oh, kita punya opportunity. Iya, channelnya kebuka lebih gitu cepat puterannya. Sambil gue nunggu project yang gede nih gitu. Jadi harganya tidak bisa disamain juga. Itu kan caranya si Rehan kemarin kan. Oh gitu ya. Dia kan awal-awal si Carito tuh kopi kan. Ingat gak sih lah? Oh, tapi bukan pakai nama. Tapi bukan nama Carito dia. Carito itu pertama Carito. Oh, dia pakai nama Carito ya. Carito. Kan dia cuma 2, wedding sama Carito. Carito punya dia. By the way dia punya channel juga ya, Carito Films, dan ada review juga kalau kalian mau lihat gitu kan. Gue udah shot nih ya kan. Main-main lah. Harusnya dia kesini ya. Iya, harusnya dia kesini cuma mau tarik rem tangan. Iya, dia karena projectnya dipadetin. Betul. Karena PSBB-nya dimulai kembali ya. Jadi ya semoga yang terbaik aja lah buat kita semua ya. Amin. Dan mungkin itu aja ya. Iya kayaknya cukup ya, karena kalau ngomongin harga tuh nggak bisa habis Win. Iya memang susah sih sebenarnya. Jadi kalau mau ada yang nanya sebenarnya boleh mampir ke gua juga. Nah gitu. Iya, dan mungkin menurut gua sih kalian juga perlu aktif di komunitas yang mengerjakan hal-hal yang sama. Karena gua sendiri. Betul, itu ada satu lagi, gua lupa sebut. Kalau lu memang males nyari tahu harga, lu tanya temen lu. Kayak gua nanya lu. Iya kayak gitu. Gua pun tahu dari dia, dari Rehan. Kita jadi dapat insight harga-harga orang juga gitu kan. Nah, jadi lu coba bermain di komunitasnya. Walaupun gue sih orang nggak aktif juga di komunitas. Kita doang. Kita kan kecil ya. Iya kita doang. Tapi gue memanfaatkan lu sebagai seleb tweet yang suka Anjay, viral. Rehan yang sudah bergelut di industrinya. Di mana-mana. Iya di mana-mana tuh udah heboh banget. Ya udah kita sambil sharing insight. Gue sebagai YouTuber. Kita juga inilah sama Erwin ya. Apa lu mau menjilat apa lu? Gak ada kata-kata di situ, nggak ada poin. Jadi gue langsung itu aja, itu ya lu bisa persepsikan sendiri itu tuh apa sih? Mereka ya. Terserah mereka. Jadi itu tuh terima kasih kayak gitu atau apa, atau menjilat apa atau malah ngeledekin. Pokoknya itulah sama nangkep sebenarnya. Jadi kita tutup aja ya. Udah cukup kayaknya ini cukup. Pembahasan yang menarik karena sebelumnya kita belum pernah ngomong duit dan di sini kita udah singgung-singgung sedikit soal angka juga ya. Biar kalian jangan takut gitu
buat membahas angka. Karena kan memang agak sensitif ya di Indonesia itu bahas daripada angka. Daripada nyesel di belakang lu. Iya bener. Iya kan? Nih, lu bahas angka itu sangat sensitif, tapi semenghindar apapun lu akan ketemu pasti. Jadi mendingan lu mulai sekarang. Betul. Buat bahas soal pricing dan lain-lain. Mesti dipikirin. Terima kasih banyak. Sip. Mas Edgar sudah datang sini. Kita jauh banget nih ya social distancing. Terima kasih banyak buat Sky yang sudah mengoperasikan kamera. Ya, jauh lah pokoknya. Ini kan lensa tele. Iya. Dan ya buat kalian yang mungkin punya ide nanti kita mau bahas apa di next talk aja atau mau mengundang siapa, kalian idein aja karena dia channelnya banyak. Nanti gue minta tolong dia gitu kan. Dan ya silahkan komentar di bawah atau kalian punya insight sendiri juga yang kita tidak bahas di sini, boleh kalian taruh dan semoga bisa membantu buat teman-teman yang lainnya. Dan Ska selamat di sini karena dia tidak ada mic ya, dia tidak perlu kata-kata bijak. Biasanya dia pakai kalimat bijak. Tadi pakai kalimat bijak. Gua kasih mic gua buat Ska kalau gitu. Ya, jadi sekarang gua kasih ke lu aja, mungkin lo bisa memberikan satu kalimat bijak gitu yang berkaitan dengan topik kita. Disiplin sih. Disiplin ngelihat refleksiin harga kita sendiri. Disiplin merefleksikan. Karena lebih baik kita istilahnya lelah karena disiplin, capek karena disiplin daripada capek karena ngedumel nantinya. Gitu. Gua singkat tuh ya. Karena gini, dipersimpel lebih baik kita capek karena kita disiplin daripada capek karena kita ngedumel. Mantap tuh, quotes mantap. Lu gitu dong. Dia aneh-aneh. Lu kalau nonton video gue yang kemarin ini dia aneh-aneh gitu. Tapi ya itu udah menarik banget dan semoga bisa membuka mata kalian semua gitu kan. Termasuk gue nih, gue dapat banyak pelajaran di episode kali ini. Jadi ya itu aja buat video kali ini. Terima kasih Edgar sekali lagi. Sukses terlaluin. Ya, terima kasih banyak dan buat teman-teman pastinya jangan lupa untuk berkarya.